Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Robot Sample Preparation of Larger Area in Out of Plane Cross Section of Layered Material with Ultramicrotomy. Pendahuluan. Fabrikasi struktur nano dibangun pada bahan lapis atau LMS, salah satu persyaratan utama untuk mencapai hasil yang disesuaikan geometri mampu mengontrol orientasi file, menyiapkan sampel untuk karakterisasi. Sampel bahan lapis atau LMS yang sesuai untuk pemeriksaan fleksibel melalui mikroskop elektron transmisi atau TEM. Karena seseorang perlu mencapai kendali penuh atas transfer dan orientasi relatif dari struktur nano dari media kisi dan TEM. Pendekatan yang digunakan dalam jurnal ini adalah eksfoliasi dari LM nanoseed dari bentuk massal melalui mekanis atau cair metode yang memungkinkan verifikasi struktur kristalinnya dan komposisi kimianya. Dalam kasus persilangan di luar bidang bagian biasanya disiapkan menggunakan sinar ion fokus atau VIP yang sekali lagi sering menghasilkan area infeksi kecil. Metode yang digunakan yaitu sampel biologis, ultramikrotomi, dan menunjukkan kelayakan untuk persiapan sampel LM untuk karakterisasi TEM berikutnya. Potensi signifikan ultramikrotomi untuk preparasi sampel dan TEM pemeriksaan bahan berlapis. Berikutnya yaitu cara pembuatan. Sebelum ke cara pembuatan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Nanoseed MOS vertikal massal dan WS2. Kemudian SiO2 substrat atau Si yang digunakan untuk pembuatan penampang dalam dan luar bidang. 3. Wadah penyematan. 4. Teflon silinder. 5. Cetakan karet silikon. Cara pembuatan. Yang pertama, nanoseed MOS vertikal massal dan WS2 ditanam di atas SiO2 substrat atau Si yang digunakan untuk pembuatan penampang dalam bidang dengan MOS2 dan penampang luar bidang dengan WS2. Kemudian akan terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam orientasi spesimen. Dalam blok epoksi yang merupakan faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebelum pemotongan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu spesimen disimpan dalam satu sisi blok epoksi yang diawetkan untuk mengakses arah luar bidang, di mana spesimen disematkan ke dalam epoksi guna untuk menciptakan perakit seperti sandwich dengan spesimen di tengahnya. Langkah yang keempat dilakukannya prosedur penyematan dan pengawetan untuk preparasi sampel penampang dalam bidang. Langkah yang kelima yaitu wafer dipasang di atas cetakan teflon silinder, di mana setiap lubangnya diisi dengan epoksi yang telah disiapkan, dan wafer yang berisi spesimen diletakkan di atas epoksi dengan sisi spesimen menghadap ke epoksi, seperti yang diilustrasikan pada panel kiri. Seluruh sistem epoksi atau wafer kemudian disempatkan di dalam tungku dan diawetkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 4 jam. Waktu tersebut adalah waktu minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa spesimen dapat sepenuhnya terlepas dari wafer silikon. Mekanisme kerja.
Pada sintesis material berlapis ini digunakan mekanisme kerja dengan metode ultramikrotomi. Material berlapis ini dibagi menjadi dua, yaitu bulk MoS2 dan WS2 nanosheet vertikal, yang mana tahap sintesisnya menggunakan dua langkah. Yang pertama, lapisan 700 nanometer Mo yang mana tebalnya 186 nanometer pertama kali disemprotkan ke SiO2 substrat atau pada Si, dan yang kedua disulfurisasi pada suhu 700 derajat Celcius atau 750 derajat Celcius menjadi MoS2 atau WS2. Kemudian pengukuran nilai kestabilan penampang dibuat menggunakan pemindaian transmisi elektron mikroskopi atau bisa disebut STEM, sudut tinggi pembesaran rendah bidang gelap anular HADF. Teknik yang digunakan untuk mengamati mode frekuensi rendah adalah spektroskopi Raman, yakni mikroskop Ranisaw infrarefleks dengan laser eksitasi panjang gelombang 514 nanometer dan menjaga daya laser di bawah 0,5 mW setiap saat. Perbandingan. Ada 4 perbandingan, yaitu A, B, C, dan D. Untuk A dan C, spektrum Raman yang diperoleh dari penampang luar bidang WS, yaitu yang A, dan di dalam bidang MSO2, yaitu yang C. Ditampilkan pula kesesuaian Gaussian dari puncak E12G dan A1G. Untuk yang B dan D merupakan perbandingan antara spektrum Raman dari WS2 di luar bidang, yaitu yang B, dan MoS2 dalam bidang penampang melintang dengan yang diperoleh dari WS2 vertikal massal yang sesuai dengan spesimen, yakni yang D. Selanjutnya, membandingkan spektrum Raman bidang WS2 penampang dengan yang diperoleh dari spesimen, yang mana sesuai dengan gambar B. Dapat ditemukan bahwa posisi puncak dalam bidang bergeser menuju frekuensi yang lebih kecil sebesar 0,7 cm pangkat 1. Beralih pada spektrum Raman yang diperoleh dari dalam bidang MoS2, sampel penampang menunjukkan dua puncak adanya yang terletak di 379,2 dan 409,0. Kedua puncak ini muncul dari mode Raman yang terkait dengan getaran dan atom belerang E12G dan getaran di luar bidang atom belerang A1G. Rasia intensitas antara dua puncak tersebut ternyata sekitar 3, memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai konfigurasi vertikal dari MoS2. Yang selanjutnya yaitu hasil dari perbandingan ini telah menemukan bahwa puncak yang terkait dengan di luar bidang A1G dan di bidang E12G mode bergeser ke arah frekuensi yang lebih besar sebesar 2,2 dan 0,9 cm setiap masing-masingnya. Oleh karena itu terjadi pergeseran frekuensi pada A1G PA lebih jelas dibandingkan dengan E12G. Fitur ini juga telah dilaporkan di MoS2,40 di mana itu dianggap berasal terhadap keragaman struktural yang disebabkan oleh sintesis spesimen. Variasi struktur lokal yang disimpulkan dari spektroskopi Raman dapat dikonfirmasi lebih lanjut dengan pengukuran TEM. Gambar kelima menampilkan rekonstruksi yang disusun oleh citra TEM bidang terang pembesaran rendah yang diambil dari dalam bidang MoS sampel penampang.
Dari situ kita dapat mengamati bahwa orientasi relatif dari MOS nanoset tidaklah homogen atau beberapa di antaranya berorientasi vertikal seperti yang diharapkan, tetapi yang lain ternyata tegak lurus dengan yang sebelumnya. Properti diverifikasi oleh gambar TEM atau HR TEM resolusi tinggi yang sesuai seperti yang diilustrasikan pada gambar 5B. Kita dapat menemukan nanoset yang sejajar dengan vertikal yang menunjukkan struktur sistem kristal heksagonal yang sesuai dengan 2H MOS2 politipe. Selain itu, kita juga dapat menemukan wilayah Moiro yang muncul dari superposisi 2H MOS2. Berbeda dengan nanoset berorientasi sepanjang arah 001 dan diputar terhadap satu sama lain. Pada gambar 5C, kita menampilkan gambar HR TEM dari Moiregon di MOS2, di mana FFT di inset menggambarkan tumpang tindih 3 MOS2 nanoset sepanjang arah 001 dengan sudut relatif berbeda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pendekatan ini yang melewati beberapa batasan yang mempengaruhi teknik preparasi sampel penampang melintang lainnya memungkinkan seseorang untuk secara andal memanipulasi dan mengontrol orientasi relatif dari sampel yang disiapkan untuk karakterisasinya tanpa mempengaruhi atau merusak spesimen dengan cara apapun. Nah, hebatnya wawasan struktural yang diberikan dari TEM dan data Raman mengkonfirmasi temuan satu sama lain dan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis ultramikrotomi dapat diadopsi secara andal untuk karakterisasi struktural sistematis spesimen LM dalam bidang dan luar bidang. Kemudian, dalam artikel, pekerjaan ini telah mendemonstrasikan kelayakan pendekatan preparasi sampel penampang melintang berbasis ultramikrotomi untuk kasus MOS2 dan WS2. Metode ini sepenuhnya umum dan harus menemukan aplikasi yang memungkinkan studi struktural baru untuk beberapa bahan berlapis lainnya, termasuk bahan isolator dan topologi. Dengan demikian, kita dapat percaya bahwa metode yang diusulkan di sini harus mewakili kontribusi penting untuk upaya berkelanjutan dari komunitas nanoteknologi membuka jalan untuk fabrikasi massa luas sistematis spesimen penampang untuk memajukan inspeksi struktural dan komposisi secara luas berbagai macam bahannya. Demikian pemaparan review jurnal kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.